warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Devi Fitriani Mardia dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, angkatan 2020 kelas B. Di sini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Devi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel yang bisa kita singkat menjadi SPLDV ya teman-teman. Apa itu SPLDV? Nah, sebelum kita cari tahu apa pengertian dari SPLDV ini teman-teman, kita akan bahas dulu apa saja yang akan dibahas di video ini. Yang pertama pengertian SPLDV, yang kedua ciri-ciri dari SPLDV, yang ketiga hal-hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yang keempat metode penyelesaiannya, dan yang kelima contoh soalnya. Tentu kita tidak bisa lepas dari contoh soal ya kalau tentang matematika. Nah, kita akan langsung bahas yang pertama ya teman-teman. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, serta apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear, teman-teman. Itu. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel ya, teman-teman. Ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu yang kayak gimana sih, Kak? Nah, tanda sama dengan itu yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi yang pertama dari ciri-ciri SPLDV atau ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua memiliki dua variabel. Tentu nanti di sistem persamaan linear dua variabel kita akan lihat di soal-soalnya ya, teman-teman, biar lebih jelas gitu. Nah, yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat atau berpangkat satu. Jadi, untuk dua variabel itu, kita misalkan X dan Y atau A dan B gitu. Yang penting dua variabel gitu. Lalu yang terakhir itu, kedua variabelnya berpangkat satu. Nanti kita lihat di contoh soal ya, teman-teman. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita misalkan ada persamaan seperti ini. Nah, ini tuh dua variabel, teman-teman, X dan Y ya, teman-teman. Lalu pangkatnya satu, nggak ada kuadrat gitu. Nggak ada pangkat 3, nggak ada pangkat selainnya gitu. Ini pangkatnya 1, 3X pangkat 1 gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi suku-suku dari persamaan di atas adalah 3X, 6Y, dan 18. Yang kedua ada variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Ya ini teman-teman variabel tadi yang saya bilang, X dan Y, atau A dan B, atau P dan Q, dan masih banyak lagi. Terserah kalian ya teman-teman, tapi pada umumnya itu biasanya variabelnya X dan Y. Dan yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel, maka koefisien dari persamaan di atas adalah 3 dan 6. 3 untuk X dan 6 untuk Y. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahnya. Maka konstanta dari persamaan di atas adalah 18. Metode penyelesaiannya. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode campuran, dan yang selanjutnya adalah contoh soal. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh soal. Maka dari sini, tadi saya nggak menuliskan soal-soal untuk per metodenya, karena saya mau langsung di contoh soal, diterapkan gitu di contoh soalnya ya teman-teman.
Contoh soal, diketahui ada persamaan pertamanya X tambah 3Y sama dengan 15. Persamaan keduanya adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Ditanyakannya himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Nah, kita akan menjawab dengan metode penyelesaian yang tadi saya paparkan, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Untuk metode substitusi, X tambah 2Y sama dengan 10, kita ubah menjadi X sama dengan 10 dikurangi 2Y, karena kedua ruasnya kita kurangi dengan negatif 2Y. Maka hasilnya jadi X sama dengan 10 dikurangi 2Y. Lalu substitusikan X sama dengan 10 dikurangi 2Y ke persamaan pertama. Persamaan pertamanya yang X tambah 3Y sama dengan 15. Berarti X-nya diganti jadi 10 dikurangi 2Y ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, negatif 2Y ditambah 3Y hasilnya adalah positif Y. Maka 10 ditambah Y sama dengan 15. Nah, untuk mencari nilai Y berarti kedua ruas kita kurangi dengan negatif 10. Maka Y-nya itu adalah 15 dikurangi 10. Hasilnya 5. Nah, setelah kita mengetahui nilai Y, kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Kalian mau masukin yang ke sini boleh, mau masukin yang ke sini juga boleh. Jadi terserah kalian. Saya memasukkan ke rumus yang ini, teman-teman. Atau yang ini, sama saja ya, teman-teman. Jadi X sama dengan 10 dikurangi 2Y. Y-nya 5 kita ganti, kita substitusi. Jadi 10 dikurangi 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Berarti 10 dikurangi 10 adalah 0. Jadi X-nya adalah 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5 untuk metode substitusi. Kita sekarang coba metode eliminasi. Metode eliminasi langkah pertamanya ada X tambah 3Y. Dari dua persamaan tadi yang diketahui kita kurangi. Hasilnya adalah X dikurangi X habis. 3Y dikurangi 2Y. Y 15 dikurangi 10 adalah 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Untuk langkah keduanya, kita kurangi, kita eliminasi juga, tapi kita samakan dulu nilai Y-nya. Ini kan sudah sama ya X dan X. Sekarang kita samakan Y dan Y-nya. Nah, ini kan untuk menyamakan nilai Y-nya kita kalikan. Yang persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 3. Hasilnya jadi seperti ini. Kita eliminasi. Karena sama tuh ya, 6Y dikurangi 6Y. Kalau ini beda, jadi 6Y dikurangi 6Y habis, 3X dikurangi 2X. X-nya berarti 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Untuk metode substitusi tadi 0,5, eliminasi juga 0,5. Coba kita dengan cara metode campuran. Nih persamaan 1 persamaan 2-nya. Kita yang pertama menggunakan metode eliminasi, kita kurangi karena X dan X-nya sudah sama, jadi kita kurangi Y-nya sama dengan 5. Lalu yang langkah kedua menggunakan metode substitusi. X tambah 3Y sama dengan 15. Dan X tambah 3 dikali 5. Ini tuh 5-nya dari Y ya. Nah, jadi 15. Kedua ruas kita kurangi dengan negatif 15. Maka hasilnya jadi X-nya 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5 gitu teman-teman. Jadi mau pakai metode eliminasi, metode substitusi, atau metode campuran itu sama saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!